ngomongnya domba ya. Ya itu istilah kitab mereka, Bun. Kok menghina kali. Ada lagi, Bun. Ini Bunda coba dengarkan ini. Kalau Bunda bertanya kok menghina nih, saya bacakan kepada Bunda. Tapi Bunda jangan tanya ke teman Kristen Bunda ya, nanti tersinggung loh mereka. Kita nggak boleh itu. Itu di Alkitabnya mereka gitu. Di Alkitab mereka. Mereka mengatakan domba-domba terhadap manusia gitu. Loh, Tuhan. Yesus juga dikatakan anak domba loh, Bun. Kok ngeri kali sih? Biarkan aja lah, itu iman mereka, nggak apa-apa, itu iman mereka, biarkan aja. Kita kan cuma tahu aja, sekedar tahu aja kita. Kenapa? Kalau saya memang ya, kalau kita bicara tentang nilai akademis, ada beberapa orang yang mencoba. Jadi kembali lagi Bunda mikirnya gini, ajaran orang Kristen itu mengikuti si Paulus. Kita nggak bilang begitu. Gini, caranya biar mereka tidak tersakiti bilang begini. Mereka mengaku pengikut Yesus, tapi kalau kita lihat, kita telisik, kita pelajari, mengikut Pak Paulus gitu. Nggak mengaku mengikuti Yesus. Kristen itu kan artinya pengikut Kristus, pengikut Yesus. Tapi kalau kita telaah, kita kaji, kebanyakan ajaran-ajaran fundamental, ajaran penting mereka tuh datang dari Paulus. Apa tuh ajaran fundamental? Ajaran penting. Oh, itu namanya fundamental. Fundamental. Fundamental itu sesuatu yang sangat penting lah. Kayak kita kan hal yang sangat penting bagi kita tuh namanya usuludin. Contoh, menyembah kepada Tuhan yang satu, mempercayai Nabi Muhammad, Al-Quran. Kemudian tuh tidak ada berselisih umat Islam tuh. Orang Syiah pun, orang-orang yang dianggap tidak Islam pun itu tidak pernah berselisih bahwa Allah itu satu, Nabi Muhammad Rasul, Al-Quran, kitab suci, tidak ada berselisih. Tapi kalau dalam ajaran kekristenan, contoh Yesus itu tidak pernah meniadakan hukum Taurat. Hukum-hukum di kitab, hukum yang saya bacakan tadi di kitab Taurat tadi, itu kan hukum-hukum semuanya. Bukan semua sih, ada kisah-kisah juga. Tidak dihilangkan sama Yesus, tapi dibatalkan oleh Paulus. Kok lancang kali dia membatalkan? Emang ya karena dia mengaku dia dapat perintah dari Yesus. Dia mengaku dapat perintah dari Yesus. Nah, saya bacakan dalilnya ya. Saya bacakan dalilnya ya. Ayo bacakan dalilnya. Efesus pasal 2 nomor 15. Bentar. Saya bacakan dulu lah, Yesus tidak membatalkan hukum Torah ya. Bentar. Bunda kalau perlu catat ini, Bun. Aduh, capek kali nyatetnya itu kata-kata kamu udah Bukan, maksudnya ayat-ayat ini loh. Nanti Bunda kan bisa tunjukkan, bertanya sama mereka. Ayat apa? Matius. Ayat apa? Yang apa? Kisah para Rasul gitu. Gak hafal aku. Nih ya. Nih ya. Matius pasal 5 nomor 17. Matius pasal 5 nomor 17. Saya bacakan ya. Bunda, saya tidak mau mempelintir ya. Ini saya mau membacakan. Ini adalah perkataan Yesus karena warna merah tintanya. Matius pasal 5 nomor 17, perikop. Ya, warna merah itu perkataan Yesus langsung gitu. Oh gitu. Iya. Nah, di sini judul ayatnya atau perikopnya adalah Yesus dan hukum Taurat. Maka saya bacakan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, gimana ngartikannya tuh menggenapi? Meniadakannya tuh apa maksudnya? Meniadakan. Tidak, dia tidak menghilangkan. Oh, jadi meniadakan itu nggak menghilangkan, meniadakan. Ya kan, ditiadakan. Nah, janganlah kamu menyangka, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota, satu titik atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Banyak teman-teman Kristen memahami ini. Coba Bunda kurang paham itu bahasa, ya. bahasa Indonesia terlalu bahasa Indonesia kali itulah. Bahasa Indonesia kali. Bahasa
Saya terlalu bahasa Indonesia saya pinter ya. Jadi begini, di sini Yesus berkata, kalian jangan bersangkalah, aku tuh tidak meniadakan, tidak menghilangkan hukum Taurat, tapi aku menggenapinya. Nah, masalah menggenapi inilah yang tafsirannya oleh teman-teman Kristen, maksudnya Yesus mati menebus hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu tidak ada lagi karena ditebus sama Yesus. Jadi kutuk dosa yang ada pada orang Kristen ditanggung Yesus. Nah, gitu, makanya Yesus mati di tiang salib, itu maksud menggenapinya. Tapi kalau saya tanya kepada mereka, nanti jawabannya beda-beda gitu. Maksudnya mereka punya pahaman beda-beda. Nah, lalu kita lihat di dalam Efesus, ya ini baru Paulus kasih surat. Paulus tulis surat ke Efesus. Itu tulisan Paulus. Ya, ini Efesus, ini surat Paulus. Terus apa lagi coba? Efesus pasal 2:15. Kata Paulus begini. Tadi kata Yesus dia tidak meniadakan ya. Kata Paulus gini, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, kata Pak Yesus, aku tidak meniadakan hukum Torah. Kata Paulus, dengan matinya Yesus telah batal hukum Torah. Nah, kalau Bunda di pihak teman-teman Kristen, mana yang Bunda percaya? Paulus atau Yesus? Kalau Yesus tadi ngomongnya gimana? Jangan menyangka aku datang meniadakan hukum Torah, melainkan menggenapinya. Repot Bunda mengartikan. Jangan kau sangka kalau aku menghilangkan hukum Torah, membatalkan hukum Torah, sama aja itu. Nah, buktinya kan teman-teman kita Kristen, kalau hukum Torah tuh tahu nggak Bunda? Hukum Torah tuh hampir sama dengan Islam. Kalau seandainya gigi rusak, ganti gigi, mata ganti mata. Kalau perempuan menstruasi, tidak boleh dekat-dekat dengan suami, pisah kamar. Apa yang dipegang perempuan itu najis semuanya. Kemudian tidak makan babi, tidak makan yang ada makanan kosher, makanan yang disucikan. Orang Yahudi, temanku ada orang Yahudi Bun, dia tuh kosher, dia ikuti pakai tehilim, ada ikatan 7 di tangannya. Kemudian mereka mentahirkan diri. Kemudian mereka itu hukum-hukumnya, mereka ikuti itu. Tidak makan onta, tidak makan kepiting, tidak makan lele. Karena mereka tidak boleh makan ikan yang tidak bersisik. Mereka tidak makan onta, diharamkan bagi mereka. Karena dalam Islam justru Nabi Isa membolehkan mereka makan onta, karena onta itu hukuman mereka dulu. Bani Israel itu dalam hadis dijelaskan. Nah, jadi banyak mereka itu aturan-aturannya. Contoh satu lagi, mereka harus memberikan korban. Misalnya mereka berdosa, ditebus dengan hewan gitu loh. Kalau kita kan berdosa, kan kita juga beramal soleh Bun. Misalnya Bunda berdosa, Bunda besok beramal lah, bersedekah lah, terhapus dosa Bunda. Sama itu. Nah, dalam iman mereka itu termaktub dalam kitab imamat semuanya, hukum-hukum itu. Nah, Yesus pun menjalankan hukum itu. Makanya dia bersunat. Yesus kan bersunat Bun. Teman-teman Kristen ya? Hah? Sunat Yesus itu ya? Dia sunat hari ke-8 Bun. Kok Bunda mikirin kentinya jadi. Iya, nah Nabi Muhammad bersunat, kata mereka nggak ada Nabi Muhammad bersunat. Padahal jelas Nabi Muhammad bersunat, ada 2 dalil itu. Nah kemudian kenapa teman-teman Kristen tidak bersunat? Katanya mengikuti Yesus, kan begitu. Nah sunat itu ditiadakan sama Paulus. Endang kali, kayaknya Bunda mau dewa sama Yesus gitu ya. Astagfirullah Bun, jangan Bun, Bunda jangan Bun. Astagfirullahaladzim. Bunda nggak tahu kemarin ada berita viral. Bunda nggak tahu ada di sunat jadi kebayang. Nggak. Jadi Bunda astagfirullahaladzim, ya Allah. Tobat Bun, astagfirullah. Bunda tahu nggak kemarin viral? Yang Yesus Tuhan, Nggak, astagfirullahaladzim. Bunda tahu nggak kemarin itu ada berita viral? Ada Ibu V namanya, dia Kristen, dia mengaku dihamili Yesus. Ya astagfirullahaladzim ya Allah. Ini orangnya nih. Nih saya tunjuk ya. Takut Bunda, takut kayak hantu nggak mukanya? Enggak, dia perempuan biasa, dia ngaku dihamili Yesus nih. Mana sih? Ntar. Dia ngaku aja Bun, tapi nggak mungkin lah orang percaya Bun. Kan teman-teman Kristen percaya kalau Yesus itu bisa datang ke dunia. Banyak orang-orang yang murtad itu katanya bertemu Yesus kan. Ya jadi kalau Ntar, ini saya tunjukkan ya. Tapi dia kayaknya kontroversi aja Bun. Saya pun nggak percaya sih. Heboh loh dia Bun. Dia bisa ketangkap polisi loh Bun. Dia bisa menista agama loh. Kenapa? Yalah ngaku-ngaku dihamili Yesus. Nggak bisa kan dia buktikan itu? Nggak boleh lah. Mana mungkin masa Yesus mau ngewong? Iya, ya nggak mungkin lah ya kan? Itu berarti setan. Iya bukan itu. Nah nih Bunda, nih aku tunjukkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukanya ngeri nggak? Nggak cantik. Ya kalau namanya ini di Bamtri Channel nih. Coba tengok mukanya. Satu-satu. Mana ya? Oh ini channel Bamtri nih. Bentar, mana ya pengakuan dia? Ada namanya, Bunda cross check aja nanti di YouTube itu. Mukanya ya. ngeri nggak? Mukanya pucat. Enggak. Dia ngaku dihamili Yesus, katanya. Ada-ada aja orang ini, ku bilang. Itulah kan kalau sebenarnya menghina Yesus dia sebetulnya. Masa dia Udah menghina itu. ya, Pelecehan nah, itu. jadi Yesus itu bersunat ya Bun, dan Yesus tidak makan babi. Oh, dia nggak makan babi ya? Nggak ada dia makan babi. Iya. Nah, yang melarang yang membatalkan sunat itu Paulus nih. Aku kan Isa Al-Masih itu kan. Nah, jadi semua orang Kristen tidak percaya Maria bahwa itu Yesus kan, adalah Maria Isa itu kan Al-Masih. kalau dijelaskan di surat Maryam itu kan dia sholatnya sujud. Oh iya, Yesus itu sholat loh malam-malam Bun. Nih, Maria dia sujud. nih, Ketika Maria sujud, nih. Maria melakukan ibadah sholat seperti bagaimana orang-orang terdahulu sujud gitu kan. Ada tuh Nih saya bacakan Matius pasal 14 nomor 23. bacakan saya. Ini kitab Matius ini kitab Injil yang dipegang sebagai Injil kanonik. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Umat Islam sholat malam nggak? Sholat malam. Tahajud. Orang Kristen ada nggak sholat malam? Nggak ada kayaknya ya. Ada orang Kristen Ortodok. Kristen Ortodok itu sholat 7 waktu dia. Oh, Kristen Ortodok yang kayak mana lagi bentuknya itu? Ada Bunda. Jadi Kristen ini banyak macamnya Bun. Kristen Ortodok Kristen ini banyak 3.000 denom di dunia, banyak. Kristen 3.000? Ortodok lebih kadang. Nah, jadi kalau Kristen Ortodok itu dia sholatnya 7 waktu. 3.000? 3.000 lebih seluruh dunia. Apa itu perbedaan? Jadi Ortodok itu 3.000. Gimana Denom maksudnya? gerejanya beda-beda, denomnya ajarannya pun beda-beda. Oh, jadi gereja-gereja Jerman ini belum tentu sama ajarannya. Belum tentu. Tanyalah Bunda gini, kau apa denommu gitu. Pakai bahasa Jerman, tapi apa bahasa Jermannya Bun? Enggak, apa nama denom? Ya, kau Kristen apa gitu. Oh, beda. Kok banyak kali Ya sampai contoh lah, 3.000? Katolik sama Protestan aja udah beda. Terus Katolik kitabnya 72, Protestan 60-an. enggak kayak kita Al-Quran 1 gitu enggak? Ya, kita kan surat kita kan 114, misalkan 114 semuanya. Kalau Katolik itu 70 kitab aja satu Bible. Kalau Protestan cuma 60. Oh, gitu ya. Iya. Nah, Terus nih, kalau Ortodok itu, makanya si Mikana itu pakai jilbab karena dia ngaku Ortodok Bun. Karena orang-orang Ortodok pakai jilbab Bun. ya setahu gue orang Ortodok pakai jilbab kayak di Rusia gitu kan? Nah, Rusia itu Ortodok kalau nggak salah Rusia itu termasuk Ortodok Yunani lah itu. Dia cuma diikat doang. Diikat doang dia, ikat belakang. Itu Katolik namanya mantila itu. Dia cuma kerudung. Kerudung. Kalau biarawatinya beda lagi, tertutup kan ininya Katolik. Kok yang Nah. siapa tuh apa? Kok udah pada pakai jilbab? Yang mana? Si Mikana. Mikana tuh nengok saya itu Bun. Dia nengok saya cantik kali mungkin Uniripan nih pakai jilbab ya. Aku pakai jilbab lah mungkin. Karena dia ngefan kali sama saya Bun. Enggak lah, bercanda. Oh iya tuh. Enggak, dia tuh lawan debat saya. Enggak mau. Aku gini lah Bunda. Mikana, ayo kita berdiskusi dua arah. Pertamanya kami saling panas itu Bun. Ayolah Dek, kita diskusi dua arah Dek. Masuk ke tempat Uni, kalau enggak Uni tempat kau. Enggak mau dia, orang Medannya dia. Orang Medan ya. Nggak mau dia. Dibilangnya Uniripa penghujat katanya. Padahal mana awak menghujat, awak cuma bacakan kitabnya aja. Nah, maksudnya gini, saya ini terbuka untuk diskusi akademis, saling buka data, saling sanggah. Kalau saya salah dalam memahami Kristen luruskan. Kan enak begitu. Tapi dia kayaknya kurang kayaknya. Tapi dia dianggap sesat sama orang Tritunggal, Bunda. Tapi dia kayaknya kurang itu kalau Bunda bilang pengetahuannya tentang agama. Iya, enggak, maksudnya kalau kata orang-orang Tritunggal, dia dibilang sesat, dia ones itu. Dia wones. Wones itu apa wones? Nih. Wones itu apa lagi? Kamu wones ya, wones kau katanya gitu. Bunda Wones tuh gini. Orang Wones itu mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa. Jadi menurut orang Wones, Bapa itulah yang turun jadi manusia.
Jadi ketika mati di tiang salib, Bapa itu mati gitu. Tapi kalau orang Tritunggal, Trinitas, dosa manusia gitu kan. nah kalau Tritunggal, Yesus itu bukan Bapa tapi anak. Firman yang jadi manusia, bukan Allah Bapa yang jadi manusia. Oh, tadi berdebat. Oh, itu yang berdebat yang di satu lagi tuh kalau nggak salah kemarin Bunda. Iya, itu. mereka aja berdua berdebat, Bunda. Ngapain kita sebenarnya ikut-ikut? Sebenarnya orang Islam ini tidak perlu, kita nonton aja sebenarnya antara Tritunggal dengan Oneness berdebat. Oh, jadi kalau makanya kok beda-beda versinya. Kalau yang kemarin Bunda di situ waktu dia bilang katanya pokoknya dia dia mengimamkan Yesus itu Tuhan penebus dosa gitu kan. Kalau yang satu lagi Yesus itu Allah. Gini. Saya mau jelaskan ke Bunda sedikit. Ini Bunda harus paham. Juga ribet ngejelaskannya kayak mana gitu. Kata Allah itu sebenarnya adalah pengucapan dari kata Allah. Iya, Mereka memahami kata Allah itu, kata Allah tidak ada di kitab mereka sebenarnya. Tapi mereka percaya karena mereka lebih dulu dari kita menurut mereka. Mereka percaya orang terdahulu menyebut Tuhan itu dengan kata Allah, tapi mereka nggak sebutkan. Kalau kita kan Allah itu nggak boleh kita sebut Allah, karena harus ditafkim, ditebalkan. Karena itu alif lamnya itu ada dua. Harus kalau alif lam itu ditebalkan karena diawali dengan huruf fathah, maka bacanya Allah. Nah mereka bacanya Allah. Kalau Allah itu huruf lamnya hanya satu, itu bukan Allah tapi ilah. Ilah lamnya satu, artinya baru sembahan, Tuhan, gelar. Kalau Allah itu nama Tuhan. Nah mereka yang di Indonesia ini memahami kata Allah itu sebagai gelar. Kayak Bunda lah, Bunda namanya Korla, tapi gelarnya adalah guru misalkannya. Nah mereka salah memahami itu, tidak sesuai dengan kaidah kita. Makanya mereka bilang Yesus adalah Allah, Bapa juga Allah. Tapi ketika ditanya apakah Yesus adalah Bapa, orang Trinitas bilang tidak. Karena dalam Trinitas itu mereka itu sama-sama Allah, substansinya Allah, tapi pribadinya berbeda. Bapa pribadi sendiri, Yesus pribadi sendiri. Gitu. Nah, Roh Kudus pribadi sendiri. Ini disebut dengan Tritunggal uno substansi trea personae. Satu substansi Allah tapi tiga pribadi. Mereka tidak terpisah tapi bisa dibedakan. Nah, tapi kalau orang Oneness ini hasil pembelajaran 4 tahun loh Bunda, diskusi dengan teman-teman Kristen ini. Makanya saya paham. Maksudnya Bunda kurang paham tentang, jadi itu tuh Yesus itu siapa? Oh, Allah. Menurut orang Trinitas ataupun Oneness, Yesus itu adalah Allah. Yang Trinita Ondes itu yang pakai jilbab itu. Bukan, dia Oneness. Yang Trinitas itu Ondes. Salah satu orang Trinitas itu orang Katolik. Nah, itu Trinitas itu. Orang Katolik semua Trinitas itu. Kalau orang Katolik Trinitas. Semuanya Trinitas. Tidak ada yang Oneness. Tentang Tuhan. Hah? Keyakinan mereka tentang Tuhan seperti apa? Yesus itu anak Allah. Yesus itu anak Allah. Firman yang menjadi manusia. Yohanes 1:14. Pada mulanya Firman bersama Allah. Firman itu adalah Allah. Dan di dalam Yohanes pasal 1:14, Firman itu menjadi manusia. Artinya Bapa dengan Firman berbeda. Kalau orang Oneness, Bapa dengan Allah itu sama. Kok ribet ya mengerti. Makanya Mikana itu dibilang bidat Bunda sama orang Trinitas. Jadi Allah itu bersama Firman, terus Firman jadi Allah gitu. Itu ayat 1 Yohanes pasal 1 itu saya bacakan aja lah. Nah, itu penjelasannya di firman-firmannya lagi. Ya, ini saya jelaskan. Ini pun jadi pertanyaan saya. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Nah, Firman itu hidup atau mati? Firmannya itu dia menjadi manusia. Dia menjadi manusia. Alkitab tadi itu gitu. Bukan Alkitab, Yesus. Yesus itu Firman. Yesus itu Firman. Iya. Maksudnya Firman berbentuk tulisan gitu dia? Bukan. Firman itu bukan cuma berbentuk tulisan, tapi Yesus itu adalah Firman yang jadi Firman Tuhan itu jadi Yesus gitu loh, Bun. Oh, jadi kayak tulisan Arab jadi orang gitu. Kalau kita kan gini, perkataan Allah tiba-tiba jadi manusia gitu loh. Gitulah maksudnya, mereka nggak percaya. Jadi Bunda ya. jadi Yesus itu. Tapi wajar
Bunda, wajar kita tidak paham kekristenan menurut mereka karena kita tidak punya Roh Kudus gitu loh. Jadi mereka harus punya Roh Kudus. Bunda harus punya Roh Kudus dulu, dibaptis dulu. Yang mana itu dibaptis? Ya, Ya. Ya, baptis pun ada macam-macam, Bun. Ada dipercik, ada dicemplungkan ke dalam kolam. Jadi Bunda pilih yang mana? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Enggak lah. Bunda cuma ingin tahu aja sih bagaimana. Bunda tahu. Kok malah Uniripa, kata orang-orang, kok Uniripa malah membaptis Bunda Korla katanya kan? Nasrani sama-sama menyembah Allah. Nah, Nasrani, Bunda. Tidak agama. Saya jelaskan Nasrani ke Bunda. Nasrani itu keluar dari Al-Quran. Itu bahasa Al-Quran. Itu kan bahasa Al-Quran. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Dalam surah Al-Baqarah saya bacakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiina man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila solihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kata Allah begini, innalladzina amanu, sesungguhnya orang beriman, merujuk kepada kita. Walladzina hadu, orang Yahudi. Wan nasara, Nasrani. Wasabiin, orang Sabiin. Nah, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billah, siapa yang beriman kepada Allah. Man amana billah. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa amila solihan, dan beramal soleh, dan mereka tidak takut, mereka tidak memiliki ketakutan gitu. Dan mereka mendapatkan balasan dari Allah. Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila solihan falahum ajruhum, mereka mendapatkan dari Allah kebaikan gitu kan. Falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak ada takut dan tidak bersedih hati. Maksudnya begini, kata Allah menurut tafsir para ulama, siapa saja yang beriman, yaitu orang Islam, walaupun dia Yahudi, walaupun dia Nasrani, nah walaupun dia orang Sabiin, kalau dia beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka dia selamat. Nah itu poinnya. Maksud ayat ini, ada yang mengatakan begini, ini pertanyaan sahabat tentang orang Yahudi dan Nasrani zaman dahulu, bagaimana nasib mereka. Nah, jadi ternyata ayat ini asbabun nuzulnya tentang pertanyaan sahabat tentang orang terdahulu. Jadi orang terdahulu itu beriman kepada Allah dan beramal soleh sesuai kitab mereka, ya masuk surga. Begitu juga ada lagi riwayat tafsir lain yang mengatakan bahwa ini dimaksudkan untuk orang sekarang ini, baik dia orang Yahudi sekarang atau Nasrani, kalau dia mu'alaf ya masuk surga, selamat. Maksudnya begini, Nasrani itu diambil dari kata Nasara. Ada yang mengatakan kata Nasara itu berasal dari kata Nazaret, karena Yesus dari Nazaret. Jadi maksudnya adalah Nasrani adalah dia yang mengikuti Isa yang lahir dari Nazaret. Nah begitu Bun. Itu salah satu tafsir ya, walaupun ada tafsir lain tentang kata Nasrani. Siapakah Nasrani? Nasrani ini orang yang belajar kitab Injil. Jadi tidak semua Kristen itu Nasrani. Ya kalau misalnya yang Nasrani, yang tentang ayat tadi menyentil Nasrani, mungkin Nasrani yang menurut Alkitab Perjanjian Lama yang sebelum yang sekarang. Perjanjian Lama itu belum bisa disebut Nasrani, itu orang Yahudi, karena itu keturunan Yehuda atau anak dari Nabi Yakub, anak dari Israel. Nasrani ini merujuk kepada orang-orang yang mengikuti Nabi Isa, itu poinnya. Sekarang banget, Bunda, kan kita kan harus beriman kepada Injil dan itu Injil, kita kan beriman kepada Injil, Zabur, Taurat, itu kan. Nah Injil yang benar-benar Injil Isa ini yang mana sih? Saya jawab. Itu pertanyaan yang dilemparkan juga kepada saya itu. Jadi Injil itu adalah bahasa Al-Quran. Bahasa Yunaninya Evangelion. Nah, artinya kabar baik. Injil Nabi Isa yang mana? Kita harus paham wahyu. Wahyu itu kan saya sudah tunjukkan kepada Bunda. Perkataan Tuhan ada. Perkataan para nabi, ajaran para nabi juga wahyu, karena itu dari Tuhan. Nah, mana Injil Nabi Isa? Kenapa kita harus tanya Injil Nabi Isa? Dia pun tidak diterima waktu turun di dunia di zaman Yerusalem itu. Dia aja gak diterima, kok Injilnya masih ada? Enggak, gimana? Enggak, sekarang kalau misalnya kita, karena Bunda berpikir gini ya, makanya Bunda suka gini, aku beriman kepada Injil.
Tunggu, beriman, bentar, salah paham Bunda dengan beriman. Beriman Injil di situ maksudnya apa? Siapa yang memerintahkan kita membaca? Nggak ada. Beriman itu artinya, ini surah Ali Imran, saya kasih sama Bunda ya. Saya kasih Bunda surah Ali Imran. Pemahaman beriman itu takutnya Bunda khawatirnya salah ya. Ini beriman itu percaya bahwa kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa untuk Bani Israel. Kita disuruh percaya bahwa Nabi Musa juga diturunkan Taurat untuk Bani Israel. Untuk siapa? Untuk Bani Israel, untuk Bani Israel. Artinya ketentuan itu untuk Bani Israel, sementara kita, petunjuk berkeyakinan kita adalah Al-Quran. Tapi walaupun kita berpegang teguh kepada Al-Quran sebagai panduan berkeyakinan, kita percaya Nabi terdahulu punya wahyu. Apa? Injil, apa? Taurat, apa? Zabur. Jadi sekedar percaya begitu. Tapi kan rukun iman kan tertera kan kita harus meyakinkan. Iya, kan Bunda percaya bahwa Nabi Musa bawa Taurat, benar nggak? Ya sudah. Untuk siapa Taurat itu? Itu yang Bunda penasaran Injil yang mana? Ya, nggak, saya tanya dulu. Bunda percaya nggak Nabi Isa itu bawa Injil? Ya percaya. Injil itu untuk siapa? Ya untuk seluruh umat. Enggak, salah. Orang Yahudi. Salah. Untuk Bani Israel. Untuk orang Israel, orang Yahudi. Nah, artinya bukan untuk seluruh alam. Ingat kalau Al-Quran tuh untuk seluruh manusia. Seluruh dari sampai akhir zaman. Ya, mana dalilnya? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Apa kata Nabi Muhammad? Ya ayuhan nas, ya manusia. Tapi kalau Isa, mari kita baca. Bentar ya. Nih, ini Nabi Isa gini nih. Bentar ya. Bentar. Di Al-Quran pun Nabi Isa itu menyerukan Bani Israel kok. Tapi aku ambil kitabnya teman-teman aja. Makanya kadang-kadang Bunda tuh pingin juga gitu ya, masalah gini. Kadang Bunda terlintas gitu ya. Bunda pingin melihat Alkitab gitu. Tapi Alkitabnya jangan yang maksudnya jangan yang Isa dibilang Tuhan gitu loh. Nggak ada lah. Hah? Nggak ada. Ya kan kitabnya kan mau membuktikan bahwa Isa adalah Tuhan, Bun. Ini saya bacakan ya. Ini saya bacakan nih. Nih. Ini perikopnya perempuan Kan'an yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ. Dengar ya, saya pelan-pelan aja. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus di Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kan'an dari daerah itu dan berseru. Ingat, ini perempuan Kan'an loh ya. Perempuan Kan'an itu bukan orang Israel, Bun. Kasihanilah aku ya Tuhan. Ini Tuhan ya. Tuhan di sini tertulisnya Kurios, Sayyid, Lord, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Kalau Yesus untuk seluruh orang, pasti dia jawab. Tapi dia tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah dia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Apa jawab Yesus? Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Domba itu maksudnya domba-domba binatang domba. Itu istilah untuk orang-orang tersesat dari kalangan Israel. Tersesat itu adalah orang-orang dari Bani Israel yang tersesat. Nah, kemudian dijawabnya gitu. Jawab Yesus, aku hanya diutus. Nah, aku hanya diutus untuk, tidak ada Yesus berkata untuk seluruh alam. Walaupun nanti ada ayat di Matius, sabarkanlah Injil ke seluruh makhluk. Ngomongnya domba ya. Ya itu istilah kitab mereka, Bun. Kok menghina kali. Ada lagi, Bun. Ini Bunda coba dengarkan ini. Kalau Bunda bertanya kok menghina, nih saya bacakan kepada Bunda. Tapi Bunda jangan tanya ke teman Kristen Bunda ya, nanti tersinggung loh mereka. Kita nggak boleh gitu. Itu di Alkitabnya mereka gitu. Di Alkitab mereka. Mereka mengatakan domba-domba terhadap manusia gitu. Loh, Tuhan. Yesus juga dikatakan anak domba loh, Bun. Kok ngeri kali sih? Biarkan aja lah, itu iman mereka, nggak apa-apa, itu iman mereka, biarkan aja. Kita kan cuma tahu aja, sekedar tahu aja kita. Ini coba Bunda dengar ini. Galatia pasal 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita sebab tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Apa tuh maksudnya? Yesus kan mati di tiang salib. Terkutuklah orang yang digantung di tiang salib.
Yesus menjadi terkutuk. Yesus itu menjadi terkutuk gara-gara menebus kutuk hukum Torah yang ada pada manusia. Jadi Yesus saja dikatakan terkutuk gitulah dalam Galatia. Ini di Paulus yang bikin, Bunda. Ini Paulus yang tulis ini. Yesus sudah menebus dosa terus jadi dibilang mengutuk gitu. Terkutuk dia gitu. Kalau dalam kitab Perjanjian Lama, siapapun yang mati di tiang salib, dirajam, dianiaya seperti itu orang-orang yang terkutuk. Jadi Perjanjian Lama. Iya, tapi di sini dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk. Jadi Yesus itu mati menebus kutuk hukum Taurat. Karena menurut teman-teman Kristen, hukum Taurat itu menjadi asbab orang mengenal dosa. Jadi hukum Taurat itu kalau tidak dilaksanakan semua maka terkutuk. Jadi kan manusia tidak sempurna menjalankan kitab Taurat, maka terkutuk kan. Jadi ditebus oleh Yesus kutuk hukum Taurat itu dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita, gara-gara orang-orang manusia, Yesus menjadi terkutuk. Karena tertulisnya, terkutuklah yang mati di tiang salib. Ngeri. Katanya sadis-sadis sekali. Kalau kita nggak boleh menghina Nabi kita, bahkan menghina, menghujat sembahan orang lain pun nggak boleh kita. Ada dalilnya, jangan kau hujat sembahan orang lain, karena mereka akan menghujat lebih parah. Ada itu dalilnya. Ya, istilah kata masa kita bilang Nabi anak domba kan? Kayaknya Tapi itu tertulis begitu. Inilah anak domba. kitabnya Injil yang mana? Injil yang mana ini? Bunda tuh pernah Injil yang benar-benar Injil dari Yesus tuh yang mana? Bunda sayang, kalau Injil dari Yesus itu ada, Nabi Muhammad itu tidak akan diturunkan untuk meluruskan, karena justru tidak diterima. Ya. Jadi tidak ada lagi. Begini, Bun. Nyari nggak ketemu gitu sampai pergilah ke daerah mana gitu, nggak ada ke Israel. Jangankan kita, mereka yang orang Kristen aja yang Injil aslinya nggak punya autografnya. Mereka cuma punya salinan, tulisan. Jadi yang Injil mereka baca ini Injil apa? Salinan dari kesaksian para murid-murid Yesus tentang Yesus. Tapi itu kesaksian teman-temannya Yesus yang Yesusnya waktu itu belum mati gitu. Ya, contohnya kayak gini. Kata Lukas begini nih. Ya, ini kata Lukas ya. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dari pelayan firman. Ini maksudnya murid-murid Yesus. Karena Lukas ini tidak dikatakan sebagai salah satu di antara 70 murid, tapi tidak ada dalil yang menunjukkan Lukas pernah bertemu Yesus. Bahkan menurut pemahaman sebagian teman Kristen saya mengatakan Lukas adalah salah satu dokter murid Paulus atau teman Paulus lah, dokter Paulus gitu. Kaitannya dengan Paulus. Karena itu kata si Lukas ini kan, Bun, setelah aku menyelidiki, diselidiki lah, Bun. Lukas itu nama orang bukan nama orang. Jadilah kitab Lukas. Kitab Lukas gitu kayak surat Iya, jadi nama kitab. Awalnya nama orang itu jadi nama kitab kemudian, karena menurut umat Kristen kitab ini ditulis sama Lukas, maka disebut dengan kitab Lukas. Nah, bacanya begini. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya. Jadi si Lukas ini diselidikinya lah berita-berita tentang Yesus, dibuatnya di buku, begitu. Jadilah kitab Lukas. Kalau Al-Quran kan bukan, itu sama kayak hadis, Bunda. Kalau Al-Quran itu kan perkataan Tuhan yang diberikan kepada Nabi. Nah gitu. Jadi kita harus paham bagaimana cara teman-teman Kristen memahami agama mereka. Pertama sebagai ilmu, biar kita tidak salah-salah, biar kita tidak tuduh-tuduh kan. Kadang kan saya tidak sukanya umat Islam ini gini loh, Bun. Tuhanmu manusia ya? Tuhanmu mati ya? Nah, itu kan menyakitkan bagi mereka. Karena menurut mereka itu hal yang lumrah, karena doktrinnya bahwa memang Tuhan menebus mereka. Jadi kita pahami dulu cara berkeyakinan mereka gitu. Juga saling balas membalas sih, Bunda Prati. Jangan juga lah. Ada capek awak, Bun. Dulu awak kayak gitu, Bun. Dulu aku kayak gitu loh, Bun. Capek, Bun, lama-lama tuh saling bertengkar jadinya. Tapi kalau diskusi, mereka tanya Islam, saya jawab. Saya tanya Kristen, mereka jawab. Itu demokrasi, itu dibolehkan di Indonesia. Itu konstitusi menjamin kita berdemokrasi. Tapi gini, Bun, perdebatan antara yang di YouTube itu Nasrani dan orang Islam sama Bunda kan awalnya nonton di YouTube dulu tuh, zaman dulu. Yang sekarang suka ada itu kan argumen itu kan Tuhan Yesus sama
Isa itu kan argumen-argumen ada di YouTube tuh yang ada tuh kan acara itu kan. Sebenarnya saya dulu begitu. Saya dulu berdebat hebat juga. Tapi lama-lama saya berpikir begini. Dalam surah An-Nahl ayat 125 itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Artinya sampaikanlah dengan cara bil hikmah. Berdebatlah dengan bil hasanah. Kalaupun kita harus terjadi perdebatan dengan mereka, karena para ulama kita pun dulu berdebat, Bunda. Para ulama kita dulu bahkan menjawab tuduhan-tuduhan terhadap Nabi Muhammad dengan cara hikmah. Artinya tuh ya kita dengan cara baik. Saya dulu keras, Bunda. Keras sekali. Saya ya, ini contoh keras itu begini. Kata mereka gini, kau mati, nabimu mati diracun, katanya. Kan sakit hati kita kan? Apa katanya? Iya tuh. Kayak ada yang ngomong gitu. Saya jawab lah, salah. Nabi mati diracun. Iya. Lalu kau keberatan kalau nabi kami mati diracun. Tuhan kau mati kayak gitu kok ngapa? Kan akhirnya berantem kan? Berantem akhirnya. Tapi kalau kita balas begitu kan sakit hati mereka. Jadi artinya apa? Saya balasnya begini. Sekarang saya gini jawabnya. Oh iya betul, nabi saya katanya mati diracun. Tapi ingat, beliau dikasih racun oleh wanita Yahudi di Khaybar pada waktu itu. Beliau tidak meninggal di tempat, tapi beliau selamat karena paha itu berbicara kepada beliau. Itu salah satu mukjizat itu, bahwa paha itu mengatakan dia telah diracuni. Tapi karena sudah terlanjur masuk sedikit, maka hitamlah lidah langit-langitnya Rasulullah itu. Sahabat yang terlanjur lapar dan makan waktu itu meninggal di tempat. Baru dikatakan sahabat itu meninggal diracun. Tapi Rasulullah, racun yang sangat kuat itu yang masuk ke dalam tubuh beliau sedikit, itu tidak menyebabkan beliau meninggal. Bahkan setelah beliau hendak diracun itu, beliau melakukan Fatu Makkah. Itu Bunda juga kurang paham itu. Nah, enggak, beliau tidak bisa dikatakan mati diracun. Beliau menaklukkan Mekah setelah itu. Bagaimana mungkin orang yang diracun bisa menaklukkan Mekah, kemudian berperang lagi, memimpin perang, lalu menikah lagi dengan istri terakhirnya? Maka bagaimana mungkin dikatakan orang hebat kali tapi kita udah diracun tapi bisa hidup dengan memimpin perang lagi. Nah, terus Bunda, kalau kita bicara tentang meninggal diracun, justru saya akan tunjukkan ada salah satu nubuatan dalam kitab Perjanjian Lama teman-teman kita. Saya tunjukkan dalilnya ya. Saya bisa komparasinya begini. Kalian kok menuduh nabi kami mati diracun? Gini contohnya, analoginya gini Bunda. Hari ini kita tabrakan, terus kita matinya 5 tahun kemudian, bisa nggak dikatakan mati tabrakan itu? Nggak bisa Bun. Tapi kalau hari ini tabrakan, mati hari ini, berarti boleh dikatakan mati tabrakan. Sama, hari ini diminum racun, tapi nggak mati, tapi 4 tahun kemudian. Tidak bisa dikatakan Nabi Muhammad mati diracun, karena beliau tidak meninggal pada waktu itu. 4 tahun kemudian, dan 4 tahun kemudian itu beliau wafat, sudah selesai turun semua wahyu. Bahkan menurut hadis, malaikat Jibril datang bertanya kepada beliau, apakah engkau ingin hidup lama atau ingin bertemu dengan Tuhanmu? Diberi pilihan, apa kata beliau? Lebih baik beliau bertemu dengan Allah, karena sudah merindukan Allah. Buat apa? Selesai, tugas sudah selesai, wahyu semua sudah diturunkan. Artinya berhasil pekerjaan Nabi Muhammad. Nah, kalau kita bertanya kepada saudara-saudara kita yang mengkritisi tentang Nabi Muhammad, mari kita baca dalam kitab mereka. Nah, saya gitu aja Bun, saya tidak mau mempelintir dengan otak saya. Saya bacakan kitab mereka. Dalam kitab Mazmur pasal 69 nomor 21, mereka percaya bahwa kitab Perjanjian Lama adalah nubuatan digenapi oleh Yesus. Saya kasih datanya. Nah, ya, Mazmur pasal 69 ya. Ini teman-teman Kristen, kalau seandainya keberatan dengan yang saya sampaikan ini, silahkan nanti naik. Tapi saya mau ke Bunda Korla dulu ya. Nah ini ya. Nah, coba Bunda, saya tunjukkan datanya ini. Ini Bunda baca. Ini kalau Bunda mau download aplikasi ini, adalah terjemahan baru dari LAI. Nih, saya tunjukkan datanya sama Bunda. Nih, saya tunjukkan datanya. Nah, ini kan Mazmur pasal 69. Nomor 21, di sini 22 tulisnya. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum. Nah Bunda, kalau Bunda klik ada bintang di ujung sini, ini kan diklik, akan keluar merujuk kepada kitab Matius pasal 27. Di sini di Matius pasal 27 digenapi oleh siapa? Yaitu Yesus. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Setelah itu Yesus mati Bun. Itu gimana maksud ceritanya? Nah jadi gini, saya ceritakan. Jadi di dalam kitab Mazmur itu, jadi teman-teman kita Kristen itu percaya
cerita tentang bahwa Yesus akan turun, Yesus akan menjadi penebus dosa, itu sudah diramalkan di dalam kitab Perjanjian Lama. Nah, dalam Mazmur 69:22 itu dituliskan, mereka akan memberi aku makan racun. Dipenuhi di dalam Matius. Berarti kalau ada tuduhan dari umat Islam, kita bisa tuduh juga bahwa Yesus mati diracun. Kan kita tidak boleh begitu. Nggak boleh. Nggak boleh, saya tidak mau menuduh Nabi Isa mati diracun, karena saya percaya Nabi Isa diselamatkan Tuhan. Kan begitu. Benar. Nah, artinya begini, kalau saya ingin melakukan hal yang sama seperti mereka, sudah saya lakukan dulu, Bun. Saya sudah sering begitu dulu, tapi saya capek. Yang ada hanya hujatan, berantam, karena ini masalah iman yang dibahas. Nah, itu namanya by literasi, by data, gitu. Contoh lagi, misalkannya, mereka tuduh, misalkan ini paling banyak ya. Mereka bilang bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi yang suka berperang, katanya. Ya kan? Padahal di Perjanjian Lama bahkan Tuhan pun ikut berperang. Gitu. Artinya begini, kalau mereka mau mengkritisi agama Islam, kalau saya yang mereka hadapi, hati-hati mereka akan saya tampar balik dengan kitabnya. Karena saya baca kitabnya, saya tahu semua isi kitab, saya baca dari Kejadian sampai Wahyu saya baca. Gitu, Bun. Jadi makanya mereka tidak berani diskusi sama saya sekarang ini. Saya pun tidak mau juga debat-debat lagi. Kenapa? Yang ada tuh hanya hujatan, berantam. Tapi kalau mau diskusi, bertanya, Uniripa, ketemu ininya jadinya. Enggak. Tapi Karena kalau bertanya, ya misalnya mereka bertanya begini, Unirifa, kenapa nabimu menikahi anak kecil? Saya akan jawab, coba bawa dalilnya dulu ke sini. Coba tunjukkan kepada saya bahwa Nabi Muhammad menyetubuhi Sayyidah Isa waktu umur 6 tahun, tuh dalilnya di mana? Tidak akan ketemu. Tidak ada. Tidak ada. Nah, itu tuduhan mereka. Lalu ayo tunjukkan dalilnya bahwa Nabi Muhammad betul-betul meninggal setelah diracun. Nah, tidak bisa tunjukkan. Oh, 4 tahun kemudian meninggalnya. Oh, itu tidak bisa dikatakan meninggal diracun. Apalagi misalnya nggak bisa bertahan lama. Nah, satu lagi nih pertanyaan mereka. Nabimu kok masih didoakan? Kok Tuhanmu bersalawat kepada Nabi? Nah, itu juga. Nah, kata solawat itu bukan hanya sekedar berdoa memohon. Ada kata di Al-Quran itu yang hampir sama maknanya, tapi berbeda penekanannya. Solawat itu kata jamak dari kata solat, kalau nggak salah ya. Mohon maaf teman-teman ya, nahu, saya masih belajar nahu sorof. Nah, jadi kata solat itu interaksi yang dimana di dalamnya ada berdoa, ada mengucapkan salam, ada menghormati, ada memuliakan. Artinya tidak melulu hanya berdoa. Karena kata doa sendiri dari kata doa itu baru spesifik meminta. Jadi kenapa Nabi kalian masih diselamatkan? Berarti dia tidak bisa menyelamatkan. Mereka lupa bahwa Nabi ini manusia yang diberikan wahyu, bukan Tuhan. Yang menyelamatkan kita adalah ridho Allah. Karena mereka berpikir bahwa Yesus menyelamatkan mereka. Karena mereka berpikir karena kan mereka menganggap Yesus adalah Tuhan gitu loh. Iya, memang bagi mereka itu Yesus juru selamat. Nah, juru selamat ini terjemahan dari bahasa Yunani dari kata Mosia. Masalah Allah itu bapaknya jadi ada yang Kristen yang bapaknya Allah, Bapak Allah gitu. Itu Tritunggal, itu pemahaman doktrin. Tritunggal itu mereka percaya bahwa Yesus jadi yang mana? Tuhannya yang mana? Bapaknya itu? Mereka menganggap itu satu, tapi satu substansi, tapi 3 pribadi. Oh gitu. Itu pun mereka masih berdebat, Bun. Sampai detik ini masih bertengkar mereka masalah itu. Masih apalagi juga orang itu. Masih lah, Bunda, tengoklah di room itu antara Trinitas dengan Oneness pun masih berdebat. Dan mereka punya ayat semua itu. Ayat-ayatnya mereka punya. Kalau orang Tritunggal percaya bahwa Yesus dengan Bapa itu, jadi gini, di Bapak gereja dulu Father atau Bapa bukanlah anak. Gini, Bun, Bapa bukanlah anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi sama-sama Allah mereka. Satu Allah. Tapi kalau orang Oneness bilang Yesus, Bapa dan Roh Kudus satu pribadi. Kalau Yesus only, ya Bapa itu cuman gelar, tidak ada. Itu kayak gini, Bunda namanya Korla, ya kan? Di rumah Bunda adalah seorang wanita menghibur netizen. Di kantor seorang direktur. Di kafe seorang teman. Kan 3 tuh jabatan, tapi satu Bunda Korla.
Ah, itu oneness tuh begitu. Oh, gitu. Sabelian, dari Oneness. Sabelian. Jabatan. Jadi model. Makanya istilahnya tuh Christian modelism. Modelnya aja yang berubah, tapi oknumnya satu aja. Itu tidak bisa sama orang Trinitas. Kalau Trinitas itu Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Tapi mereka berdua-dua saling berdebat itu. Kita nonton aja sebagai umat Di Islam. mana ngeliatnya tuh, di mana dia? Ada. Nah, kalau Bunda mau lihat itu Bunda sebenarnya tuh kadang-kadang mereka berdebat, kadang-kadang enggak juga. Kalau Bunda itu? mau tahu yang oneness, Mikana itu dituduh oneness tapi enggak mau dikatakan oneness. Tapi menurut orang Kristen Tritunggal dia oneness. Ada tuh keluar tuh karena berdebat tuh, berantem juga orang itu. Ini di YouTube deh, di YouTube Bunda tengok aja Pendeta Joshua Teu versus Pendeta Mangapul Sagala. Yang mana coba enak tuh nengok gitu. Pendeta Joshua Teu versus Pendeta Tulis atau gini, Onenes versus Tritunggal. Itu nanti ada itu. Ejaannya gimana? Onenes Nes face versus Tritunggal. Tritunggal. Tunggal. Tritunggal. Yap. Ini ya. Coba Bunda lihat. Orang apa ini? Yang carilah Indonesia. Pendeta Joshua siapa? Itu juga itu. Iya, itu coba tonton. Yang mana ini? Itu Yang di apa TikTok sama? juga itu. Itu dari TikTok itu kayaknya itu. Iya, coba. Debat sengit Onenes face. Onenes ini apa maksudnya Onenes ini? Ya itulah, dia nggak percaya Tritunggal. Lalu bagaimana konsep yang Nanti aja Bunda pas mau tidur biar nyaman. Nonton aja nanti ya, simak aja nanti. Nah gitu, jadi pemahaman tentang siapa Yesus dari awal muasal gereja purba sudah berbeda. Itu kenapa ada aliran Arianisme namanya. Mereka disebut sekarang ini Unitarian. Mereka tidak mengatakan Yesus adalah Allah, tapi Coba. Yang siapa tadi yang jadi gini. Jadi di antara dua ini yang benar ini yang beda mana? lagi nih. Ini beda lagi nih, ada lagi. Hah? Jadi dulu nih Bunda nih aku ceritain ya. Zaman dulu di tahun 325 Masehi, 3 abad setelah Yesus naik ke surga, antara seorang yang mengaku Kristen bernama Arius itu memiliki paham bahwa Yesus itu tidak setara dengan Allah Bapa. Tapi dia berasal dari Allah Bapa. Artinya ada gitu. tingkatan hierarki lebih tinggi Allah Bapa daripada Yesus. Lalu ada seorang uskup bernama Athanasius. Dia lagi Berbeda pandang, dia dari Tritunggal itu berbeda pandang dengan Arius. Maka raja pada waktu itu yang bernama Konstantin. Konstantin ini adalah seorang dulunya penyembah berhala. Jadi raja. Terus? Dibuatlah konsili namanya. Terus? Disebut dengan konsili Nikea. Karena dilakukan di Nicea. Pada tahun 325 Masehi. Terus? Nah, pada konsili waktu itu orang lebih banyak membenarkan bahwa Yesus setara dengan Bapa. Kalahlah si Arius itu. Jadi yang lebih banyak yang berpihak kepada Athanasius. Ya, Yesus setara dengan Allah Bapa. Itu. Kalah lah yang tadi yang nggak setara itu gitu. Arius. Nah, setelah Konstantin tidak menjadi kaisar, muncul anaknya kemudian. Saya lupa nama anaknya itu. Berpihak kepada Arius. Menang dia. Balik lagi ke situ. Balik lagi ke Arius. Sekitar berapa tahun tuh? 20 tahun nih kalau nggak salah itu. Jadi begitu Bun perjalanannya. Nah nanti setelah kemudian muncul ajaran-ajaran Marcionisme. Marcionisme ini mereka mempercayai bahwa Tuhan di dalam perjanjian lama itu iblis Bun, karena membunuh. Iya. Iya. Itu aliran Marcionisme namanya. Ada tuh yang Bunda lihat kemarin tuh di mana, di YouTube ya, perdebatan yang kata gini sampai cantiknya angsa itu ya Allah Tuhan, mengapa gitu
penyembahan orang gitu ya. Gini Bunda, kalau kita bicara tentang penyembahan orang itu gini. Jadi Bukan sejak penyembahan, berjalan persembahan, mempersembahkan manusia gitu. Oh, itu Katanya Yesus tuh juga katanya bagian dari dipersembahkan gitu ya. Lah, Yesus itu kan memang menjadi, sorry, bahasanya gini, saya pakai bahasa yang supaya tidak menyakiti teman-teman saya Ada Kristen. perdebatan-perdebatan yang kelas-kelas yang Bunda tengok di TikTok, di YouTube gitu loh. Gini Bunda, Ngerti kepercayaan juga. teman-teman. Jadi sebenarnya kita gini kan menghargai kepercayaan mereka, bahwa menurut mereka Yesus itu menjadi anak domba untuk dikurbankan menghapus dosa orang Kristen. Kenapa harus Yesus yang dijadikan anak domba? Karena dia tidak bercacat, tidak bercela. Karena persyaratan untuk ada kurban di dalam kitab perjanjian lama atau tradisi Yahudi tidak boleh bercacat, tidak boleh bercela. Hanya Yesuslah yang tidak bercacat, tidak bercela, karena seluruh manusia keturunan Adam itu menurut umat Kristen sudah berdosa. Hanya Yesus yang tidak berdosa. Maka dia yang cocok jadi penebus. Tidak ada yang mampu menebus kecuali Yesus. Makanya mereka percaya Yesus itu meninggal di tiang salib untuk menebus dosa waris namanya. Jadi ada lagi istilahnya dosa waris. Jadi Adam itu zaman dahulu hidup benar, maksudnya ciptaan paling benar. Dia memakan pohon pengetahuan. Gara-gara makan pohon pengetahuan, dia kehilangan kemuliaan Tuhan gitu. Yesus mendamaikan menurut mereka. Oh gitu ya. Makanya kan kata si perempuan yang pakai apa tuh, siapa nama perempuan yang Kristen? Bikana. Yang perempuan yang pakai jilbab juta, tapi dia orang apa tuh? Kan kata Ya Mikana. Dia kan bilang Nabi Adam itu Iya, dosa waris. Jadi gara-gara Adam itu manusia berdosa semuanya. Kayak mengutuk gitu ya. Sebenarnya tidak ada kata kutukan sih. Yang dikutuk itu adalah ular, terus tanah. Iblis pun tidak ada terkutuk di situ tertulis. Di kitab Kejadian itu tidak ada kata kutuk terhadap iblis. Yang terkutuk itu perempuan. Perempuan itu bukan dikutuk juga sih. Perempuan karena dia menghasut Adam, dibuat dia makin sakit ketika melahirkan. Nah itu gara-gara itu. Artinya itu kepercayaan mereka tertulis di kitab mereka, dan kita tidak imani itu. Karena nih saya beralih ke Islam ya Bun. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berkata, Bismillahirrahmanirrahim, Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah Qalu wa taj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, ingatlah aku ketika berkata kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Artinya Allah sudah menghendaki bahwa Adam ini nanti untuk jadi khalifah di bumi. Lalu malaikat berkata, bukankah mereka nanti menumpahkan darah? Bukankah mereka nanti membuat kerusakan? Lalu Allah katakan, aku sesungguhnya mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Ternyata kata Allah, Adam itu bisa diajarkan. Buktinya Adam diajarkan asma-asma. Setelah Adam diajarkan, baru dikasih ujian Bun. Kan wa'alama Adam al-asma akullaha summa ardahum alal malaikati. Ketika Adam diajarkan lalu dibawa ke hadapan malaikat, sebutkan apa yang diajarkan kepada Adam. Dijawab sama malaikat, subhanaka anta inni a'lamu ma la ta'lamu. Subhanaka anta la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kami tidak mengetahui apa-apa kecuali apa yang engkau ajarkan ya Allah. Sesungguhnya engkau maha mengetahui sesungguhnya la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau maha mengetahui dan maha bijaksana. Itu kata malaikat. Artinya apa? Ternyata Adam ini, kehebatan Adam, dia bisa diajarkan Bunda. Ketika dia diuji oleh Allah, kan setelah diajarkan, malaikat disuruh sujud sama Adam sebagai bentuk penghormatan itu, ya kan? Ternyata yang tidak mau sujud adalah iblis, karena dia merasa lebih hebat dari Adam. Dia tercipta dari api, Adam tercipta dari tanah. Aku lebih hebat daripada dia. Itu yang membuat dia terlaknat. Kemudian Allah perintahkan, ya Adam, Kulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wa Adam, berkata Allah kepada Adam, masuklah engkau dengan pasanganmu ke dalam surga. Diuji surga itu buat Adam. Jadi surga itu ujian buat Adam. Makanlah segala sesuatu yang ada di situ, tapi jangan kau dekati pohon itu. Kalau kau dekati maka kau termasuk orang zalim. Adam ini punya kehendak bebas Bun. Dia bukan robot. Maka dia memilih untuk khilaf, karena memang punya natur khilaf. Dia khilaf dengan Hawa, lalu dia dekati pohon itu. Maka
Sebenarnya hikmahnya adalah Allah sedang mengajarkan Adam cara bertaubat. Fatalaqo Adamu mirabbihi kalimatin fataba alaihi. Setelah Adam menerima kalimat tobat dari Tuhan, maka Allah menerima tobat Adam. Artinya ketika ini Adam diajarkan dulu. Ini logika ya Bun. Nggak mungkin anak kecil nggak diajarkan apa-apa lalu diuji. Contoh ada anak kecil. Kalau dalam Kristen kan begitu Bun. Adam itu tidak tahu mana baik mana buruk. Tapi dia dilarang makan pohon pengetahuan. Ketika dia tidak mengerti mana baik mana buruk, dia makan pohon itu karena hasutan iblis. Tapi dia yang salah. Bahkan dosanya gara-gara dia berdosa semua keturunannya. Nah, kalau di Islam tidak. Di Islam itu ketika Adam diajarkan dengan ayat yang saya bacakan tadi, lalu Adam setelah itu diuji sama Allah. Jangan kau dekati pohon itu ujian sebenarnya. Bukti juga bahwa Adam itu punya hak kehendak bebas, bukan robot. Nah, setelah dia diberikan cara bertaubat, baru dia mendapatkan apa yang Allah katakan. Kalau gitu kau termasuk orang zalim nanti. Karena Allah sudah berbicara, tidak mungkin teringkari. Karena memang Allah menghendaki dia untuk di dunia kan. Baru dia diusir dari surga. Tapi apakah dia sudah diampuni? Sudah. Tidak ada dosa waris. Jadi Adam itu tidak berdosa karena Nabi maksum. Mereka itu diajar semakin lama semakin tinggi imannya. Jadi ada istilah begini Bun. Nabi itu keimanannya semakin tinggi, malaikat keimanannya tuh standar, gitu-gitu aja. Kita umat Nabi Muhammad imannya naik turun. Udah ngantuk kali Bunda kayaknya ini. Iya, udah ngantuk. Mau istirahat. Kalau mau istirahat nggak apa-apa lah, kasihan pula lah anak Bunda ini lihatnya. Nanti kalau Bunda mau tanya apa, Bunda masuk ke room saya. Insya Allah saya cobakan jawab nanti. Saya jawabkan nanti untuk Bunda. Kamu naik, yang lain suruh naik aja Bunda biar sekalian sembari dengar-dengar dari pakai. Oh yaudah, pakai itu. Bunda di sini siap. Saya coba naikin teman-teman. Mohon maaf saya tidak terima teman-teman yang hanya untuk tantrum. Saya akan terima teman-teman yang bisa bertenang-tenang, berlapang dada untuk berdiskusi sama-sama. Ya, silakan saya coba naikin ini. Saya cari yang namanya Kristen ya, agak Kristen ini saya naikkan Bang Billy ya, Bang Willy saya coba naikkan karena Bang Willy dari tadi. Assalamualaikum, Bang Neflos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Paduka Bunda Korla, Bunda Ratu Sang Jagat Raya. Iya, beliau ini Bunda Ratu ini, Masya Allah nih. Ya, saya naikkan teman-teman Kristen saja untuk meluruskan kalau ada